Sobat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas masalah-masalah kemasyarakatan ditinjau dari perspektif iman Kristiani, dan juga membahas pokok-pokok ajaran gereja atau pemikiran-pemikiran teologis dari para teolog-teolog Kristen. Dan kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai model-model penebusan. Bersama saya Pendeta Saros sebagai pengambil percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang tidak lagi asing bagi Anda. Selamat datang lagi Pak Yo di studio. Ya, terima kasih Pak Arianus. Ya, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta GKI yang ditugaskan secara khusus oleh BPM SWGK Jawa Barat menjadi pendeta universitas di UKM, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ini sebuah universitas yang sangat Kristen, yang cukup tua dan punya prestasi yang sangat baik. Terakhir saya baca itu fakultas kedokterannya jadi akreditasi A. Ya, pembina ya namanya itu ya Kak Ajri. Ya, A itu iya. Iya. Jadi sangat istimewa dan bukan bisa menjadi ya. Kirimlah kalau Anda mau menempuh studi, ingin menyiapkan masa depan, boleh daftar ke UKM ya. Pak Yo, kita bicara mengenai model-model penebusan. Mungkin saya mulai dengan supaya jelas bagi kita semua, apa sih yang dimaksud dengan model-model penebusan ini, Pak? Ya, tentunya model-model berarti jamak ya. Iya. Ada beberapa model atau versi tentang makna penebusan. Oke. Nah, kita tahu bahwa iman Kristen, keselamatan itu berkaitan dengan penebusan. Iya. Nah, karena itu 4 ini mewakili pemikiran beberapa denominasi yang ada tentang penebusan Kristus. Jadi konsepnya, peristiwanya satu, tapi dari persepsi dari berbagai sudut pandang. Ya, ada berapa sudut pandang yang akan kita bahas? Jadi saya membatasi pada pemikiran yang dikatakan oleh seorang teolog namanya Gustav Aulen. Oke. Nah, dia itu menyebutkan ada 4. Ada 4 model penebusan. Ya. Gitu. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah Christ Victor, Kristus pemenang. Yang kedua adalah satisfaction, teori pengembalian. Oke. Yang ketiga adalah moral influence, ya. Teori pengaruh moral. Yang keempat adalah recapitulation, theory of atonement, teori rekapitulasi. Oke. Supaya efektif kita bahasnya, Pak. Kita mulai dengan yang pertama, Christ Victor ya? Ya, Kristus pemenang. Oke, seperti apa itu, Pak? Jadi sebelum ke sana, Pak, mungkin saya sampaikan dulu prinsipnya. Oke. Jadi iman Kristen itu setuju bahwa kita diselamatkan karena penebusan Kristus. Oke. Nah, penebusan Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya mendamaikan kita dengan Allah. Ya. Jadi sangat jelas mengapa ada penebusan, karena di dalam Ibrani 9 ayat 22 menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, dari dasar ini pertanyaannya begini. Kematian Kristus itu terjadi karena dasarnya apa? Apakah karena Allah itu mengorbankan Kristus? Atau yang kedua, Allah itu memberikan kepada kita penebusan Kristus untuk menebus dari kuasa iblis? Atau yang ketiga, kematian Kristus itu sebagai keteladanan saja? Apakah pertanyaan-pertanyaan ini direspons dengan model-model keselamatan, atau pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi sebutlah pisau analisis terhadap nanti model-model keselamatan penebusan yang akan kita bahas ini? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk memahami kenapa itu ada 4 model. Oke. Jadi membantu kita. Jadi ini adalah sebagai sebutlah alat instrumen untuk menolong kita memahami mengapa ada model seperti A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 tadi yang 4 model tadi ya. Pak Yo katakan. Oke. Ya. Kita langsung aja Pak ke model yang pertama. Ya. Christ Victor ya. Konsep dari Kristus pemenang ya, Christ Victor itu memahami bahwa
Kristus yang menebus, yang wafat di atas kayu salib itu dalam rangka untuk melawan kuasa kegelapan secara kosmik. Oke. Jadi seperti kata-kata Rasul Paulus bahwa kita ini berhadapan dengan bukan hanya dengan manusia darah dan daging, tapi juga dengan Roh-roh di udara. roh-roh di udara. Jadi ada kekuatan-kekuatan kosmik. Nah, kekuatan kosmik ini termasuk di dalamnya ada kuasa kegelapan, yaitu iblis. Jadi Kristus itu menebus dosa dalam rangka untuk mengalahkan kuasa iblis ini. Dan saya kira khotbah-khotbah beberapa kan muncul begitu kan, dalam rangka untuk mengalahkan kuasa iblis ini. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Yaitu bahwa saya mengambil cara berpikir dari seorang bapak gereja, teolog, Gregorius dari Nisa. Dia menyatakan bahwa Kristus pemenang ini seperti dalam konsep bahwa waktu Yesus wafat itu sebenarnya setan itu kena tipu. Oh, terbohongi. Ya kena tipu lah, terjebak gitu ya. Jadi setan itu ingin menghancurkan kuasa Allah dengan cara mematikan Yesus. Tapi ketika mematikan kemanusiaan Yesus, ternyata setan ini juga ikut makan keilahian Yesus. Karena Yesus itu kan punya dua kodrat, ilahi dan manusia. Jadi ketika setan itu mematikan kemanusiaannya, dia lupa bahwa ada keilahiannya. Jadi karena itu setan ketika memangsa itu, dia kalah karena kemudian Yesus ini ternyata bangkit. Ya, ternyata kebangkitannya membuat dia menjadi lebih kuat dan lebih setan powerful. Ini ditaklukkan ya, seperti kata-kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 itu ya. Hai maut, di mana kuasamu, hai maut, di mana sengatmu ya. Jadi sudah dikalahkan dengan konsep ini. Dan karena itu di dalam pemikiran Kristus pemenang ya, Christ victory itu, iblis ini mempunyai kuasa untuk mengambil ya nyawa dari Yesus sebagai manusia. Oke. Jadi iblis ini yang punya kuasa ya, bisa mengambil itu ya. Nah, karena itu disebut pemenang. Ya, jadi setan ini yang menang sepertinya kemudian dikalahkan oleh kebangkitan Kristus itu ya. Mungkin supaya clear ya, Pak. Apakah itu Yesus menebus untuk mengalahkan iblis? Atau penebusan terjadi melalui Yesus mengalahkan iblis? Kan itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya, betul. Jadi tentunya yang konsep yang pertama ya, yang pertama itu mengalahkan iblis. Karena kan dalam rangka battle, cosmic battle. Ya, karena setan ini yang menyebabkan kejatuhan manusia. Jadi harus dikalahkan dia. Penebusan adalah dampak dari kemenangan Yesus atas setan. Ya, tapi pemahamannya seakan-akan pertamanya iblis itu yang menang. Iblis ini yang menang, tapi ketika dia merasa menang, ternyata tidak pernah diduga Yesus ini bangkit. Jadi keilahiannya ini mengalahkan kekuatan setan ini ya. Jadi dalam cosmic battle ini, kebangkitan Yesus ini terbukti lebih unggul daripada itu. Karena itu disebut Kristus pemenang. Nah, walaupun nanti saya akan minta Pak Yo untuk memberikan catatan Kristus pada keseluruhan model ini, ya, tapi pasti. Saya ingin supaya kita jangan lupa, Pak. Apa catatan Pak Yo terhadap konsep Christ victory ini, Pak? Catatan saya adalah yang pertama, teori ini memberikan tempat kepada iblis untuk memiliki kuasa mengambil nyawa Yesus. Mengasumsikan bahwa iblis punya kuasa. Oke. Jadi seakan-akan kematian Yesus itu karena iblis yang berhasil. Padahal iblis adalah makhluk yang tetap makhluk ya, walaupun dia sangat supernatural, tetapi dia makhluk, dia tidak punya. Yang kedua, juga memberi ruang kepada iblis, juga seakan-akan dalam banyak kejadian iblis juga bisa mengambil nyawa manusia. Padahal kan kita katakan bahwa nyawa manusia itu yang berhak mengambil hanya Allah, begitu. Dan yang kedua, pemikiran dari kelemahan dari Kristus victory ini adalah bersifat dualistik. Jadi seperti konsep dalam kepercayaan Babilonia, bahwa ada kuasa baik, ada kuasa jahat ya, ada Ahura Mazda,
ada angtomayu, ya, berperang nih. Nah, dalam perang yang dualistik inilah maka seakan-akan ada yang berarti Allah ini sebenarnya sejajar, dia bisa dikalahkan, kadang-kadang menang, bisa kalah, begitu kan. Ini sifatnya dualistik, ya. Dan akibatnya dalam teori Kristus Victor ini penebusan Kristus itu dilakukan untuk membayar kepada iblis, kepada setan. Membayar. Dia membayar. Jadi dosa manusia ini dibayar melalui jadi setan ini yang seakan-akan kita ini berhutang dan Yesus yang harus bayar. Kita berhutang kepada setan. Setan itu, kepada iblis itu. Saya kira ini kelemahan yang sangat mencolok ya dari pemikiran dari konsep Kristus pemenang atau Christ Victor ini. Oke. Sekarang kita ke yang kedua, Pak. Apa tadi, satisfaction theory ya? Nah, kalau satisfaction itu kan harusnya pemuasan. Tapi seringkali diterjemahkan menjadi pengembalian. Jadi sebenarnya antara pemuasan ini ada betulnya juga. Karena di dalam teori satisfaction theory ini adalah Allah itu dipuaskan. Ya. Allah itu dipuaskan dengan cara, dan itu yang saya katakan nanti kurdius, ya, homo, ya, Allah menjadi manusia. Jadi Allah ini dipuaskan dengan membayar dosa manusia melalui dirinya. Jadi karena itu di dalam konsep ini kita boleh mengambil cara pemikiran dari Anselmus. Jadi Anselmus itu pernah menulis ya dari Canterbury, Curdius Homo, ya, mengapa Allah menjadi manusia? Karena dosa itu menyerang kemuliaan dan kehormatan Allah. Ya, jadi dosa itu menyerang. Jadi kalau manusia berdosa ini sebenarnya kehormatan dan kemuliaan Allah ini terganggu gitu. Nah, karena kehormatan dan kemuliaan Allah ini terganggu, maka hanya ada dua kemungkinan. Manusia ini dihukum, dibinasakan, atau manusia harus mengembalikan kehormatan Allah yang dirampasnya. Jadi kalau yang dihukum, ya semua manusia dibinasakan seperti kasusnya Sodom dan Gomora ataupun seperti Nuh, habis, tapi ya kenyataannya dosa tetap ada. Tidak menyelesaikan. Tetapi kalau manusia yang diminta untuk mengembalikan ya kehormatan yang dirampasnya, apakah yang ditangkap oleh iblis itu ya, Pak? Atau manusia merampasnya? Ini agak berbeda. Kalau yang Christ Victor itu kan iblis yang menyebabkan, sehingga iblis yang Kristus harus membayar kepada iblis. Tapi kalau di dalam konsep pengembalian ini, maka manusia yang harus membayarnya. Ya, membayarnya dengan perbuatan baik, dengan kebajikan, dan sebagainya. Agak berbeda. Nah, tetapi dua cara ini tidak menemukan jalan keluar. Gagal ternyata ya. Dihukum ya binasa, ya tetap binasa. Disuruh mengembalikan, ya tidak bisa. Seperti orang sudah hutangnya sekian puluh miliar, mau diambil ya tidak ada yang dia punya. Mau diambil rumahnya, mau diambil kendaraannya, tidak cukup lah. Ya, jadi jalan buntu, ya, kul desah gitu. Nah, karena itu bagaimanakah penyelesaiannya? Maka Allah ini mencari cara menjadi manusia. Jadi bukan manusia itu sendiri yang bisa membayar, maka hanya dia sendiri. Allah sendiri yang harus menjadi manusia, ya. Cur Deus homo. Maka Allah sang firman yang menjadi manusia itulah yang dapat membayar hutang-hutang yang harus dibayarnya. Dan itu memuaskan, ya, satisfaction Allah gitu. Jadi pengembalian itu yang dilakukan Yesus sebagai manusia memuaskan hati Allah gitu. Oke. Nah, seperti apa tadi, Pak? Seperti pada Yesus pemenang tadi ya, Christ Victor. Apa catatan Bapak terhadap teori pengembalian atau satisfaction teori ini setelah beberapa informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih bersama dengan saya Pendeta Saros dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbicara tentang model-model penebusan bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Bila Anda punya pertanyaan, punya komentar tentang pokok kita, tentang model-model penebusan, silakan tuliskan di chat room atau di kolom komentar yang tersedia di layar TV atau di mobile phone Anda. Pak Yo, tadi kan Pak Yo sudah menjelaskan tentang apa itu satisfaction theory atau diterjemahkan teori pengembalian. Nah, seperti pada ketika bicara mengenai Christ Victor, apa catatan Pak Yo terhadap satisfaction theory ini? Ya, jadi pertama-tama ada unsur yang rasional ya, bahwa manusia tidak bisa membayar. Karena itu Allah di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Maka Yesus ini yang sempurna bisa membayar, mengembalikan kehormatan itu. Nah, tetapi pemikiran yang bagus, yang rasional ini ada dampaknya, Pak. Dampaknya adalah teori pengembalian ini memberikan ruang. Berarti Allah itu untuk supaya bisa membayar ini, Allah ini membiarkan Kristus, Sang Firman anaknya ini, mengalami kekerasan. Jadi di situ ada kasus yang dimunculkan dalam peristiwa Allah yang bermaksud baik tadi, supaya bisa membayar itu melalui Yesus ini, divine child abuse. Jadi Allah yang ilahi ini melakukan tindakan abuse kepada Kristus gitu ya. Jadi Kristus dikorbankan. Jadi Kristus ini wafat ini karena dikorbankan Allah. Demi pemuasan Allah yang ya maksudnya keadilan Allah ya. Karena kehormatan Allah ini berkaitan dengan keadilan. Ya. Setiap dosa harusnya dihukum. Manusia harus membayar, tapi manusia tidak mampu. Oleh karena itu Allah di dalam Kristus yang menjadi harus ada yang dikorbankan supaya dapat mengalami penebusan. Ya, jadi ada justice yang ingin ditegakkan itu ya. Nah, berarti ada hal yang maksudnya bagus untuk menegakkan keadilan, tetapi pada sisi yang lain ada masalah etika moral. Berarti Allah tetap tidak adil terhadap Kristus. Karena ada yang dikorbankan. Ya. Jadi dikorbankan ini berarti Allah juga memberi ruang kepada kekerasan atas orang benar. Ya. Jadi makanya kemudian misalnya gini, tidak apa-apa satu orang mati, yang lain bisa selamat. Ya. Padahal yang mati ini orang yang tidak layak untuk mati. Ya, tapi yang penting supaya semuanya ya komunitas ini selamat begitu ya. Nah, ini ada unsur ketidakadilan. Ada tumbal-tumbalnya gitu. Nah, berarti ada tumbal kan gitu kan. Seperti konsep juga di Indonesia itu, kalau menciptakan, membuat satu proyek besar ya. Kalau kepala kerbau kurang ya dicari ya, apakah itu bayi atau orang yang bisa dikorbankan dijadi tumbal. Nah, ini berbahaya sekali. Karena konsep kambing hitam atau tumbal ini nanti bisa menciptakan satu begini, demi kebaikan orang banyak, tidak apa-apa, kita mengorbankan orang yang walaupun benar. Nah, ini saya kira tidak baik. Itu kelemahan yang ada dalam konsep satisfaction theory. Tapi juga boleh saya katakan bahwa anugerah Allah yang dinyatakan di dalam Kristus itu tidak gratis. Ya. Jadi di dalam peran ini bahwa anugerah Allah
dibayar dengan kematian. Dengan kematian, dengan darah Kristus ini. Ya. Jadi, jikalau Kristus dalam kematiannya itu ya telah membayar dosa, ya, maka tidak ada dasar manusia karena itu harus tidak ada pertobatan. Karena sudah dibayar penuh oleh Yesus. Udah lunas ya. Udah lunas kan. Jadi kita nggak perlu bertobat. Nggak ada pertobatan. Jadi itu yang lemah sekali. Ya. Untuk pertobatan itu di mana tempatnya? Karena sudah dibayar lunas. Kan bukankah kadang-kadang di dalam khotbah ya, kalau kita sampai tidak hati-hati di situ ya, sudah dibayar lunas, lalu kamu apa? Responnya apa? Pertobatannya apa? Pembaruan diri kamu apa? Kan tidak ada gitu ya. Nggak ada tekad ya. Tidak ada tekad untuk apa namanya yang harus dinyatakan begitu ya. Nah kemudian kalau kita cermati, fokus dari teori pengembalian ini hanya kepada kematian. Lalu kebangkitan Yesusnya tidak terlalu Jadi disinggung. apa namanya? Dia menjadikan kematian Yesus sebagai poros utama dari penebusan dan bukan tapi tidak memberi tempat yang memadai bagi kebangkitan, begitu Pak? Iya. Nah, karena itu kalau kita lihat tanpa sadar ya bisa terjadi pada dalam liturgi kita memberi tempat kepada Jumat Agung itu besar-besaran. Paskah itu kan tidak terlalu ya, walaupun Paskah disebutkan hal yang utama, tapi gaungnya itu lebih kuat seakan-akan dalam kematiannya itu. Karena itu secara manusiawi memang mengundang ini sih Pak, mengundang apa namanya curahan dan ikatan emosi kematian itu. Kematian ya. Nah, saya kira itu padahal yang kita sebut dengan penebusan itu harusnya ada dua, kematian dan kebangkitan. Itu dua hal yang tidak boleh, seperti mata uang itu ya. Muka belakangnya itu harus terkait integral ya, tidak boleh dilepaskan. Penebusan terjadi karena kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, sekali lagi berarti sebutan lemahnya teori pengembalian atau satisfaction teori ini adalah pada kurang seimbang paling tidak ya Pak? Atau dia mengabaikan sama sekali kebangkitan? Ya disebutkan sih, tapi tidak diberi ruang yang... Dan poros utamanya tetap kematian Kristus. Tidak diberi ruang yang sama dengan kematian Yesus. Oke. Sekarang kita lanjut ya Pak, ke yang ketiga. Apa tadi? Moral influence ya? Ya. Silakan Pak. Apa sih itu? Moral influence atau teori pengaruh moral itu dikatakan oleh Peter Abelardus ya, atau Petrus Abelardus ya. Jadi sebenarnya teori ini dalam rangka untuk mengkritik teori pengembalian. Yang mengesankan bahwa dosa ini bisa menyebabkan dalam diri Allah ada yang dikurangi. Jadi dosa ini dalam pemikiran teori kembalian seakan-akan bisa mengurangi kehormatan kemuliaan Allah. Ya kan? Nah, seakan-akan manusia itu berhasil. Ya, kalau kita berdosa itu akan mengurangi apa ya, kesuciannya, kemuliaannya Tuhan itu gitu ya. Dan yang kedua, Abelardus itu mengkritik ketidakadilan Allah yang mengorbankan Kristus walaupun ia tidak berdosa. Ya. Yang ada dalam teori pengembalian tadi. Itu dia kritik bahwa ini tidak benar ini. Masa Allah berlaku tidak adil kepada Kristus hanya untuk menyelamatkan manusia. Begitu ya. Jadi oleh karena itu melalui peristiwa salib yang dipahami ini kasih Allah dinyatakan. Karena itu dalam pemikiran teori pengaruh moral ini salib itu merupakan Allah yang mengundang manusia. Jadi salib itu mengundang manusia untuk mengalami perubahan. Melihat salib itu manusia terdorong untuk mengalami pembaruan di dalam hidupnya. Melalui salib itu orang terdorong untuk hidup baru dan kudus, kira-kira seperti itu. Karena itulah maka dalam teori pengaruh moral ini menekankan bahwa penebusan itu merupakan teladan moral bagi manusia. Jadi teladan, salib ini merupakan teladan. Lalu saya tergerak ya untuk hidup benar gitu ya. Jadi salib itu menjadi moral influence ya, pengaruh moral di dalam diri saya. Gitu. Jadi ketika orang ketika orang menatap salib, memandang pada salib Yesus dalam teori moral influence ini,
manusia akan tergerak untuk mengubah dirinya. Ya, Begitu, betul. Pak. Kalau dalam teori pengembalian kan mengabaikan pertobatan. Iya, karena udah cash lunas total. Ya, dibayar lunas deh. Tapi kalau dalam teori moral ini orang dipanggil, bagaimana kamu? Respon kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Karena itu ditekankan. Nah, ini biasanya KKR itu pada masuk di sini. Ya, atau kadang-kadang mencoba menggabungkan, walaupun sebenarnya kurang pas ya. Kalau pakai teori ini kan harusnya tidak bisa digabungkan, ya. Tapi menekankan supaya melalui salib itu ya, orang kemudian mengambil keputusan, ya. Orang menghidupi ya, hidup yang baru. Ya. Misalnya diambil 2 Korintus 5:17. So, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah lenyap gitu ya. Jadi menekankan aspek itu. Nah, tetapi kalau boleh saya katakan, maka dalam teori moral ini memang memberikan tempat kepada subjektivitas manusia. Maksudnya gimana, Pak? Jadi memberikan tempat kepada manusia ini untuk menentukan sikap. Oke. Ya kan? Kan belum tentu orang misalnya dalam kebaktian kebangun rohani ataupun dalam satu kebaktian dia menatap salib, dia memberikan respon. Nah, ini berarti pada subjektivitas manusia. Jadi sebenarnya dalam teori pengaruh moral ini menyadarkan kita. Tadi kan kita membahasnya. Jadi kalau teori Kristus pemenang itu menekankan kepada iblis, ya. Jadi iblis yang dikalahkan, ya, cosmic battle tadi, dengan kematian Kristus tadi, iblis memakan keilahiannya Yesus, maka juga dalam teori pengembalian itu menekankan kepada diri Allah yang dipuaskan, walaupun dipuaskan ini Allah dianggap melakukan ketidakadilan, maka di dalam teori moral ini memberikan tempat kepada manusia. Jadi manusia harus ada sikap begitu terhadap peristiwa salib itu. Jadi dalam teori Christ Victor itu tokoh utamanya adalah iblis. Iblis yang punya kuasa. Oke. Dalam teori satisfaction itu adalah Allah itu yang mendapat peran utama karena dia dipuaskan. Dipuaskan dengan. Sementara moral influence ini manusia yang harus punya peran yang besar. Oke. Karena salib ini merupakan satu panggilan, ya, undangan untuk hidup di dalam sebuah moral yang unggul, moral yang terpuji, ya, moral yang excellent, begitu. Jadi ada pembaruan di dalam aspek ini, mau menekankan pembaruan diri. Oke. Nah, bukankah kadang-kadang GKI juga seringkali bicara pembaruan diri, bisa-bisa terpengaruh oleh teori ini. Bisa terjadi. Iya. Catatan Pak Yo terhadap ini. Ya, dari catatannya adalah kalau pada subjektivitas manusia yang menentukan, lalu kematian atau penebusan Kristus ini dalam kaitannya dengan saya kira nanti saya akan memberi tanggapan tentang ini, Pak, yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10, ya. Kalau saya boleh mau mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18, saya memberi catatan bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ada aspek pengorbanan, penyerahan diri Kristus kepada manusia. Bukan hanya sekadar manusia bisa memberi respon. Tapi ada rencana ilahi mengapa Kristus itu. Nah, kalau yang seperti influence moral ini saya katakan, kenapa hanya pada Kristus? Ada tokoh-tokoh besar yang juga berkorban. Kan kita juga bisa hidup dalam keteladanan mereka. Ya? Jadi Kristus hanyalah salah satu dari sosok teladan gitu kan. Jadi artinya dalam moral influence theory ini sebenarnya merelatifkan ketokohan Kristus, karena kalau sekedar memberikan pengaruh moral bagi teladan,
bukan hanya Yesus. Ada Bunda Teresa, Ya, ada tokoh-tokoh ada besar. tokoh-tokoh besar yang Ya. sebenarnya kita juga bisa dikatakan sebagai teladan moral dalam hidup ini. Atau dalam agama lain, apakah itu dari Konghucu ataukah dari Buddhisme, ya, ada Buddha, adalah tokoh-tokoh teladan. Jadi menjadi relatif jadinya Ya. Ya. Kalau pakai tadi bahasanya penebusan Kristus itu menjadi relatif Ya. dampaknya Ya, bagi karena tergantung pada subjektivitas manusia. Ya. Satu lagi ya, yang terakhir adalah apa tadi recapitulation theory of autonomy. Itu kita akan bicarakan setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia yang membahas topik model-model penebusan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Mulyono, saya Pendeta Sila Rosa sebagai pandu percakapan. Ini adalah segmen yang terakhir, tapi sebagaimana biasa, para sahabat masih boleh dapat memberikan komentar, ya catatan, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat room yang tersedia, dan Pak Pendeta Yo akan dengan senang hati merespons setiap komentar dan pertanyaan saudara. Ini segmen terakhir Pak Yo. Dan kita punya satu model lagi ya Pak. Model apa tadi? Model rekapitulasi. Ya. Apa sih ini Pak? Nah, rekapitulasi itu sebenarnya dikemukakan oleh Bapak Gereja. Namanya Irenaeus. Sebenarnya konsep ini sebenarnya bukan konsep yang baru ya, konsep yang lama. Tapi pemikirannya itu ya boleh dikatakan cukup mendasar karena dia mengambil dari Efesus 1 ayat 10. Ya, kalau kita membaca Efesus 1 ayat 10 kan dikatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, di sini ada sebutan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Di sorga maupun di bumi. Nah, kepala segala sesuatu. Nah, itu kalau dipakai dalam pengertiannya rekapitulum ya. Kapital ya, kapital itu kepala ya. Pengepalaan kembali. Nah, rekapitulasi itu artinya bukan rekapitulasi keuangan nanti dikaitkan dengan apa namanya? Akuntansi, bukan begitu ya. Tapi ini dalam pengertian pengepalaan kembali. Dalam bahasa Yunani jelas anakepaliosis ya, pengepalaan kembali. Nah, jadi pengepalaan kembali ini karena mengatakan bahwa mari kita mencoba memahami penebusan ini dalam pengepalaan kembali. Dalam pengepalaan kembali ini, Irenaeus mengingatkan bahwa melalui Adam pertama kita binasa. Melalui Adam yang kedua kita dikepalakan kembali oleh Kristus menjadi umat atau ciptaan yang baru, ya, sehingga penebusan Kristus itu merekapitulasi manusia di dalam relasinya dengan Allah. Ya. Jadi dalam teori rekapitulasi ini, Irenaeus itu tidak memfokuskan kepada penebusan Kristus yang dilakukan dengan kekerasan, tapi menempatkan Kristus yang menderita dan wafat ini sebagai ketaatannya kepada Allah.
Jadi kalau yang pengembalian tadi dalam teori Chris Victor itu dalam rangka untuk mengalahkan iblis kan. Kalau yang pengembalian itu dalam rangka untuk Allah memuaskan Allah gitu kan, sehingga Allah melakukan kekerasan. Kalau dalam moral itu adalah untuk mengundang manusia untuk mengikuti keteladanan itu, ya, sehingga manusia terpanggil untuk hidup baru. Maka di dalam rekapitulasi ini adalah mengingatkan bahwa Kristus wafat itu adalah karena kehendaknya, karena ketaatannya kepada Allah, bukan karena dikorbankan Allah, bukan. Ya, nah karena ketaatannya kepada Allah itulah maka dia, ya, Kristus ini dalam penebusan tidak boleh melihat hanya kematiannya. Oke. Tadi kan menekankan hanya kematian. Kalau dari moral influence kan hanya kepada kematian. Ya, kematiannya aja. Sebagai proses utama. Tapi Irenaeus mengatakan tidak. Dua-duanya. Lihat, bukan hanya kebangkitan, bahkan seluruh hidup Yesus. Mulai lahirnya, karya-karyanya, baptisannya, pengajarannya, ya, kemudian seluruh aspek yang ada di dalam diri Yesus ini, peristiwa-peristiwa Kristus itu mendapat tempat yang utama. Jadi kelebihan pemikiran dari rekapitulasi itu memberikan seluruh peristiwa dan hidup Kristus ini menjadi fokus, tidak pada satu segmennya, kematiannya saja. Jadi melihat secara keseluruhan dari peristiwa Kristus ya Pak? Ya, peristiwa Kristus. Oke. Catatan Pak terhadap sebutlah teori rekapitulasi ini. Nah, kalau saya melihat bahwa aspek ini saya kira perlu menjadi landasan kita berpikir mengenai penebusan itu. Bahwa Kristus tadi yang saya katakan mengutip dari Yohanes 10 ayat 17-18 itu menekankan bahwa Yesus itu wafat bukan karena nyawanya diambil oleh iblis. Dia memberikannya. Tapi dia memberikan. Dalam ketaatannya. Gitu. Jadi karena itu di dalam Injil Yohanes berulang kali ditegaskan bahwa ia menyerahkan nyawanya. Bahkan bukan hanya Injil Yohanes. Di dalam Injil Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalimat memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Dunai ten sike auto litron anti polon, memberikan nyawanya bagi banyak orang. Ya, nah oleh karena itu di dalam konsep model penebusan ini, usul saya, kekristenan tidak boleh terjebak kepada Kristus pemenang, bukan kepada teori pengembalian, atau pada penekanan keteladanan moral saja, tapi berikanlah tempat kepada peristiwa penebusan Kristus sebagai pengepalaan kembali, karena di dalam pengepalaan kembali itulah Kristus hadir berperan sebagai yang memberikan dirinya. Kristus sebagai pihak yang melakukan sacrifice. Menjadi kurban. Menjadi kurban. Ya. Bukan menjadi korban. Ya. Kalau dalam teori pengembalian itu Yesus ini sebagai korban. Ya, victim. Ya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kalau Yesus ini sebagai victim, maka victim itu tidak punya kekuatan. Ya, kalau kita menjadi korban, ya, korban kekerasan, korban penipuan, korban perampokan, korban pembunuhan, atau korban pelecehan, itu kita dalam posisi yang lemah, gitu. Memang benar Yesus itu diperlakukan sebagai korban oleh orang-orang di sekitarnya, oleh pemimpin-pemimpin, tapi korban yang diperlakukan kepada diri Yesus itu direspon, dia punya kuasa untuk menghindari itu, tapi dia memilih untuk sacrifice, untuk memberikan dirinya, sehingga perlakuan ketidakadilan terhadap dirinya itu diubah menjadi ekspresi atau manifestasi dari kasihnya yang melampaui, ya, pengertian atau batasan-batasan kasih yang kita mengerti. Dia memberikan hidupnya. Ya. Karena itu di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, ketika dia menjelang akhir itu, ya, dia mengatakan sudah selesai. Lalu Injil Yohanes mengatakan, lalu ia menyerahkan
nyawanya. Jadi kata menyerahkan nyawanya sudah selesai, sudah sempurna, dia berikan nyawanya. Bukan diambil daripadanya. Bukan diambil seperti konsep Kristus pemenang ya oleh iblis, juga bukan karena dikorbankan Allah, bukan sekadar suatu keteladanan moral, tapi memang ia menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya kita itu memperoleh keselamatan. Nah, kalau dari penjelasan Pak Yo ini, apakah lalu kita bisa mengatakan bahwa teori rekapitulasi ini yang paling relatif komprehensif, atau sebutlah bagaimana kita melihat seluruh model-model penebusan ini, dan bagaimana apa yang semestinya kita pegang, apakah teori yang terakhir yang nampaknya komprehensif, atau sebenarnya ada model lain yang Pak Yo tawarkan kepada kita. Silakan Pak. Jadi yang pertama, 4 teori ini sebenarnya saling mengingatkan kita, ya, bahwa dalam penebusan ini memang ada iblis yang dikalahkan oleh Kristus, memang ada. Lalu juga ada unsur keadilan Allah, gitu. Ada pula salib itu sebagai media Allah mengundang manusia, ya. Jadi saya setuju 4 ini dipakai, tapi dengan pemikiran yang lebih artinya tidak sekadar menerima teori, tetapi kita coba poin-poin apa yang berharga dan bermakna dari dalam kaitannya dengan karya penebusan Kristus yang memberikan nyawanya tadi. Nah, saya tidak memiliki wewenang untuk mengajukan teori yang kelima, gitu ya. Karena ini boleh saja kan sebenarnya Pak. Ya boleh, tetapi saya hargai bahwa pemikiran dari 4 ini, ya, Christoph Victor juga ada mempunyai kebenarannya bahwa kita tidak, Kristus itu bukan sekedar wafat gitu aja oleh manusia, tapi ada kuasa yang memang kuasa kegelapan. Apa artinya 1 Korintus 15 ayat 51 ya, mengatakan, mau di mana kuasamu? Ya, itu kan ada, ya, memang ada kuasa itu, ya. Tapi juga ada aspek keadilan. Karena dosa itu kan upah dosa ialah maut, dan maut itu harusnya dibayar dengan kematian. Dan Allah mau menegakkan itu dengan keadilannya, gitu. Dan yang ketiga adalah bahwa salib mengundang, ya. Tapi yang keempat memperkuat saja, yaitu bahwa melalui rekapitulasi ini kita diingatkan bahwa melalui penebusan Kristus ini kita mengalami satu pengepalan kembali melalui Kristus sebagai Adam yang kedua. Dengan Adam yang kedua ini mengingatkan bahwa Kristus wafat bukan sebagai korban, tapi dia bersedia berkorban. Dia sacrifice, bukan victim. Nah, dengan demikian yang kita hindari adalah dalam keempat teori ini adalah menghindari jangan sampai kita membenarkan kekerasan demi keadilan. Ya, karena divine child abuse yang ada dalam teori pengembalian ini bisa terjadi, ya. Bahwa dalam masyarakat bahwa kita boleh-boleh saja mengorbankan orang benar asal masyarakat ini selamat begitu, ya. Jadi keadilan tetap harus kita tempatkan sebagai yang objektif, jangan sampai keadilan ini mendorong kita lalu kita merasa bahwa boleh mengorbankan, lalu kita menjadi Tuhan yang boleh menyatakan siapa yang dikorbankan dan siapa yang harus berkorban begitu. Nah, ini saya kira tidak benar, ya. Mungkin supaya lebih menolong, Pak, bisakah kembali dijelaskan dengan apa artinya sih sebenarnya pengepalaan kembali itu sih sebenarnya? Jadi Adam pertama itu kan menciptakan satu dosa, ya, dosa yang membawa kerusakan. Ya, ingat ya, pemikiran Calvin tentang total depravity. Tapi dalam pengepalan kembali ini Allah menyusun kembali segala sesuatu itu menurut yang dikatakan itu, ya, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah 26, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan jadi dikembalikan menurut gambar dan rupanya itu. Pemulihan. Dipulihkan kembali. Jadi kan tapi ada kesalahan, ya, seringkali manusia itu gambar Allah, bukan, manusia itu bukan gambar Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, yaitu siapa? Kristus, ya.
Itu kita ingat ya, Kolose 1 ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu. Di gambar Allah itu cuma satu, Yaitu Kristus, begitu. Nah, melalui Adam pertama, gambar dalam diri kita ini yang seperti Kristus telah dirusak. Sehingga mengalami yang dikatakan Calvin itu total depravity. Nah, Kristus itu memulihkan kembali. Ya. Nah, karena itu salib bukan sekedar teladan moral. Tapi di dalam salib memang ada penebusan karena ia memberikan nyawanya. Ya, ingat ya tadi dalam pernyataan yang pernah saya sampaikan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena kita ini berbuat baik, membaca Alkitab, menerima ajaran, tapi kita selamat karena Kristus itu berkorban, ya, sacrifice, memberikan nyawanya, sehingga kita ini mendapatkan keselamatan itu. Nah, ini poin penting ya. Nah, karena itu di dalam Ibrani 9 ayat 14 ya, Ibrani 9 ayat 14 menyatakan ya, betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup ya. Jadi darah Kristus itu memang membuat kita itu dipulihkan dan kita ditebus, kita didamaikan. Tanpa penebusan itu, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baik, Pak, ini percakapan yang sangat menarik, tapi waktu kita sudah di ujung ini. Terima kasih atas kehadiran Pak di studio dan segala penjelasan sudah diberikan. Dan bagi para sahabat YKB, bila masih ada pertanyaan-pertanyaan Anda tentang ini ya, silakan tulis kolom komentar. Pak Yo akan meresponsnya pada waktunya dengan sukacita. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.